Nah, ini tempatnya Her, yang lagi viral. Maksud lu gimana, Jar? Ya, gua udah denger sih para pengusaha, politikus, orang-orang ternama pada datang ke sini, pada minta bantuan. Karena apa? Karena dia bisa menggandakan uang. Sih, Mas. Ya, Ada perlu apa ya? begini Mas, maksud kedatangan kami ini ingin ikut pengajian Kiai Kanjeng Domas nih. Katanya saya dengar Kiai ini dapat mewujudkan apa yang kita mau. Apa benar itu? Oh ya benar Mas. Tapi sekarang Kanjeng lagi ada tirakat ya. Kalau bapak-bapak mau, bapak silakan turun sini. Oh, iya. Ayo, Mari, Pak. Saya antar. Kalau begitu, bapak-bapak bisa tunggu di sini. Boleh, Pak. Saya tinggal dulu ya. Silakan. Pak. Oh, keren. Kayaknya tempatnya meyakinkan nih. Waduh, itu dari jubahnya tuh. Tuh kan? Derajat, seorang pengusaha yang sedang terlilit hutang, menganggap apa yang dilihatnya malam itu adalah sebuah solusi singkat, instan, dan tentunya sangat-sangat menguntungkan. Pak. Maaf nih Pak ya. Iya. Saya mau bertanya Pak. Iya. Tadi saya dengan teman saya mengintip dari depan sini kalau Kanjeng itu bisa mengeluarkan uang banyak. Apakah uang itu asli Pak? Benar Pak, kan Bapak lihat sendiri tadi bagaimana Kanjeng mengeluarkan uang dari belakang ini. Nggak pakai jin atau ilmu hitam lain begitu? Hati-hati kalau bicara deh. Itu orang sakti. Amran dan Ihsan adalah dua orang kepercayaan Gusti Kanjeng dengan gelar Sultan. Mereka inilah para marketer yang lihai menjual nama bos besarnya itu untuk dapat mendatangkan pengikut-pengikut baru setiap harinya. Wah, Her, aku udah mau pohon duit nih. Aduh, kalau aku punya pohon duit, usahaku nggak bakal bisa bangkrut. Aku kayak... Walau semua itu terdengar hanya sebagai bisnis tipu-tipu, tapi jujur saja, siapa yang tak ingin kaya dalam waktu singkat? Begitu pula Derajat, bola matanya menghijau saat mengetahui kesaktian Gusti Kanjeng. Permisi Kanjeng. Sebelumnya saya minta maaf. Mohon izin Doro Kanjeng. Perkenalkan, saya Derajat. Kedatangan saya ke sini, saya ingin berniat bergabung dan berguru di Padepokan Doro Kanjeng. Bisa. Tapi semuanya ada syaratnya. Yang pertama, tirakat puasa mutih. Dan yang kedua, kamu harus turuti perintah yang lain. Semua santri yang berada di sini wajib memberi mahar. Semakin banyak mahar, semakin banyak juga uang yang kamu lipat gandakan. Tapi ingat, kamu harus rajin-rajin mengaji. Ya, supaya kamu dapat kantong goib dari Yang Maha Kuasa. Bukan bermaksud lancang, tapi ini bukan penipuan kan Kanjeng? Saya ini orang sakti, titisan dari orang-orang pinter, dari Gunung Suci. Berani benar sampean menjelecehkan aku. Percaya kamu sekarang? Drama dan akting para lakon utama Padepokan ini memang sungguh meyakinkan karena skenario telah ditulis dengan matang dan terus-menerus dilatih setiap saat. Siapapun akan mudah tertipu dibuatnya. Ini kotak maharnya. Sekarang masukkan uangmu. Berapa yang kamu inginkan? Baru 5 juta nih.
Brankas ajaib, inilah salah satu kesaktian yang dimiliki Gusti Kanjeng. Para pengikut diyakinkan bahwa dari sinilah pundi-pundi uang nantinya ditarik dari alam gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, Untuk memuluskan rencananya, padepokan tipu-tipu ini memang menggunakan kedok keagamaan karena dinilai sangat efektif untuk mengumpulkan massa. Walaupun untuk menjadi anggota ada syarat-syarat khusus yang kurang rasional. makanya lebih dari itu, mari kita sama-sama mendoakan semoga Bang Goib mentransfer cepat ke rekening ibu-ibu yang berada di Kota Kayu itu. Makanya uang ibu-ibu kumpulin di Kota Kayu ini. Kotak kayu inilah yang menjadi jurus ampuh untuk menundukkan para santri yang berguru kepada Gusti Kanjeng. Menurut instruksi yang diberikan, nantinya kotak kayu ini akan dengan sendirinya terisi uang. Kanjeng, saya tertarik untuk ikut ngaji di sini, Kanjeng. Sekaligus saya juga ada hajat ingin punya usaha biar nggak tergantung terus sama suami saya, Kanjeng. Ya. Kamu bawang berapa? Paling cuma 20 juta. Vina hari itu khusus datang ke tempat itu karena tak lagi tahan melihat teman-temannya yang sukses menggandakan uang di padepokan. Vina ingin rumput di halaman rumahnya sehijau milik tetangga-tetangganya. Kalau gitu ini uangnya aku isinya gimana? Oh, nanti kamu masukin di box saja. Baik, siap. Dari sekian puluh santri, seluruhnya menjadi korban. Hanya orang-orang dekat dengan bergelar sultan itulah yang benar-benar dapat merasakan hasil dari brankas gaib Gusti Kanjeng. Amran tahu persis bahwa semuanya ini hanyalah sekedar bisnis tipu-tipu. Namun memang uanglah yang akhirnya mempersatukan mereka berdua. Ya, semua uang ini masukkan ke bank rekening saya. Iya, Dor. Setelah itu, langsung setor ke Pak Budi untuk bayar BP mobil saya. Oke? Iya Dor Kanjeng. Tapi ngomong-ngomong, saya juga boleh di mobil Dor. Ya boleh. Terima kasih Doro, terima kasih. Ya. Doro, saya duluan. Iya, sudah. Kanjeng sialan, menipu. Andi kenapa? Kembalikan Udah uangku, tenang kembalikan. dulu Mas Andi, tenang dulu. Tenang. Mana janjinya bisa menggandakan Kita uang? bisa ngomong secara baik-baik. Udah sini dulu. Kalau gini kita lapor polisi aja. Udah. Ayo. Kita bisa bicara dengan baik-baik. Udah tenang dulu Mas Andinya, tenang dulu. Tenang dulu. Tenang. Gimana? Kenapa dia tadi? Ya kayak gitu Mas. Emang ada aja sih santri yang pengen cepat kaya, tapi malas bayar mahal. Tapi kalau Mas ngikutin saran Kanjeng, Mas pasti aman, tentram dan bakal menghasilkan. Mas tenang aja, ya. Yakin tuh? Walau kejanggalan aktivitas di padepokan telah sering disaksikan oleh Derajat, namun tak satu pun berhasil menyadarkan jalan pikirannya untuk kembali kepada gadis kebenaran. Memang benar, untuk menghasilkan uang, seringkali rupiah menjadi modalnya. Akan tetapi, kaya raya dalam semalam memang tak masuk di akal. Tapi apa boleh buat, Vina seakan-akan telah terbius dengan janji manis Gusti Kanjeng. Ini mas kawin aku dengan Mas Derajat, nggak boleh diapa-apain. Tapi yang lainnya ludes. Apa deh, ntar juga balik modal. Mbak Vina. Bisa dalam juga ya? Om Heri. Iya. Namanya juga kepepet, Om. Ya, kalau memang untuk usaha, kalau di jalan yang lurus semoga barokah aja sih. Tenang aja. Tapi emang kalau enggak kenapa, Om? Ya hati-hati aja. Derajat akhir-akhir ini sering, ya begitu, meminta kepada selain Allah. Vina berani menjual seluruh perhiasannya karena prinsip ekonomi yang sangat sederhana dan sangat keliru. Semakin banyak modal ditanam, maka uang dilipat gandakan akan semakin besar. Hari itu tekanan darah Derajat naik pesat, begitupun dengan denyut jantungnya. Ia harap-harap cemas dengan isi dalam kotak kayu di tangannya itu. Kalau Mas semakin sering memberi mahar dan sering ikut padepokan, pasti kotak ini akan semakin cepat terisi uang. Lagi-lagi mahar harus dibayarkan, walau hasilnya tak pernah terlihat nyata. Namun keyakinan itu begitu kuat karena sugesti yang secara berkala perlahan dijejalkan ke dalam pikiran Derajat. Itu kenapa tuh? Itu
orang yang tadi kan? Itu hanya penanganan biasa, Mas. Supaya nggak terjadi fitnah-fitnah. Nanti juga kita akan proses dan akan kita serahkan kantor polisi. Proses. Iya, Mas. Kita proses karena orang-orang kayak gitu udah mencemarkan nama baik Padepokan dan sudah mengganggu. Tapi, tar dulu. Tadi saya dengar ya, dia itu minta uangnya kembali. Apa benar itu? Itu orang-orang yang nggak sabar dan membuka kotaknya sebelum waktunya. Nanti kalau Mas membuka sebelum waktunya, maka isi dalam kotak ini akan menghilang. Hah? Hilang? Raut wajah bahagia tak dapat disembunyikan oleh Vina. Ia berharap uang yang dibawa dapat menjadi pelicin untuk mempercepat proses penggandaan uang miliknya. Kanjeng, kok ini digelapin? Nggak bahaya kan Kanjeng? Tenang saja, tenang. Kamu nggak usah takut. Karena semua itu dikendalikan saya. Sekarang buka matamu. Kanjeng itu apa sih? Seru banget. Kamu melihat sesuatu? Saya ngeliat nenek-nenek. Karena kamu tidak bisa mengambil udang di danau, dia yang akan melayani kamu. Aduh, yang lain aja bisa nggak sih Kanjeng buat pemulusnya gitu? Sekarang tutup matamu kembali. Ritual-ritual khusus memang telah didesain oleh Kanjeng Gusti untuk dapat mempengaruhi alam bawah sadar korbannya. Berhati-hatilah, karena di sini kualitas iman berpengaruh pada kuantitas uang yang akan hilang dari genggaman para korban. Ini gelang pengikat jin yang akan membantu melipat gandakan uang. Dan ini juga akan membantu Mbak dari gangguan makhluk halus. Lalu apa jadinya saat santri pengikutnya tersadar dari sihir Gusti Kanjeng? Tentu bukan sebuah kabar yang ingin didengar oleh telinganya. Jangan macam-macam kamu ya. Jangan coba-coba usik padepokan saya. Dasar penipu. Mana uang yang kau janjikan? Saya sudah rugi 800 juta. Saya bilang sabar dan tirakat yang kuat. Uang yang kau berikan, di dalam kotak itu, dia jelas uang mainan, uang palsu. Ngomong kamu. Habisi dia. Kini, akhirnya Derajat semakin terjerat erat dan tak dapat begitu saja keluar dari lingkaran yang jelas akan membuatnya semakin terpuruk. Karena modal olehnya bukanlah perkara kecil, namun ada sebuah harapan datang kotak kayu yang disebut sebagai bank gaib milik Vina. Usahaku, kredit aku macet semua. Aduh, stres aku ini. Aku butuh dana cepat buat ngurus notaris sana sini, nyogok sana sini. Aku pinjam dulu ya perhiasan kamu, nanti gue ganti ya. Mas, gue bilang enggak ya. Aku nggak mau kamu ngotak-ngatik perhiasan aku. Kamu cari pinjaman kemana kek? Ke bank kek? Ke bank lagi. Aku ini butuh dana cepat. Kalau perhiasan tinggal jual dapat duit. Mana sih? Ih, Udah diem dulu. kamu tuh kayak kesetanan deh. Pelit amat sih. Pasti gara-gara kamu ke padepokan itu tuh. Ini apa nih? Ini apa nih? Jangan mas, jangan. Apaan sih? Jangan. Sini lihat dulu. Apa-apaan ini? Hah? Ini kok uang mainan semua? Apaan ini? Perhiasan. Ini kotak Kanjeng Domas kan? Iya kan? Kemana uang perhiasan yang ada di sini? Hah? Kamu kasih dia semua ya? Ngaku kamu? Hah? Aku gak ada yang sama termasuk pasien kita mas. Ini banyak. Kita ditipu. Akhirnya, kenyataan itu memang seringkali jauh lebih pahit ketimbang sebuah angan-angan. Alih-alih kaya dalam waktu singkat, Derajat dan Vina malahan bangkrut seketika. Sadar bahwa sang suami tercinta berada dalam bahaya besar, Vina pun bergegas untuk meminta pertolongan sahabat suaminya yang tahu benar mengenai permasalahan Derajat dan Vina. Her, tolongin aku Her, tolongin suami aku. Aku tuh ditipu Her. Ditipu gimana? Lihat nih, ini tuh isinya uang mainan semua. Astagfirullah ya Allah. Bahkan nih perhiasan aku juga diganti jadi mainan Her. Terus Derajat kemana? Dia tuh dari semalam ke pondokan, sampai sekarang belum pulang-pulang juga Her. Tolongin aku Her, aku takut kesana sendirian. Ya sudah, kamu tenang dulu. Ini sudah membentuk sindikat. Kita harus lapor polisi. Yaudah, kita ke kantor polisi sekarang ya. Ayo, aku tunggu di mobil.
Saya mau melaporkan kasus penipuan, Pak, di Padepokan di Jalan Semesta. Jadi ceritanya gini, Pak. Di sana itu ada satu dukun yang mengaku bisa menggandakan uang, Pak. Dan dia memberi saya dan suami saya itu kotak. Dan ternyata isinya tuh uang palsu semua, Pak. Bahkan perhiasan saya juga diganti jadi mainan. Terus suami saya dari semalam ke sana dan belum balik-balik juga, Pak. Anggota, kumpulkan tim 1, segera berangkat ke TKP bersama ibu ini. Aparat kepolisian pun langsung bergerak menuju lokasi yang dilaporkan oleh Vina untuk segera menyelamatkan Derajat. Hei, dukun palsu! Di mana kamu sembunyiin suami aku? Ini apa-apaan ini? Pak, dia yang menipu saya, Pak. Cepat tangkap dia, Pak. Tunggu Pak, saya jelaskan dulu Pak. Ini apa-apaan ini? Tangkap dia. Siap, Kang. Tunggu, dengar penjelasan saya Pak. Ini ada apa Pak? Tolong jelaskan kepada saya Pak. Ada apa ini Pak? Kini, kesaktian Sang Gusti Kanjeng tak dapat membuatnya lepas dari jerat Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara karena terbukti melakukan penipuan dengan kedok penggandaan uang terhadap santrinya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 278, bahwa Allah betul-betul membenci perbuatan riba dan kepada orang mukmin yang beriman itu diharapkan untuk menjauhi perbuatan itu. Salah satu hadis Rasul juga sudah menguatkan ayat Al-Quran itu bahwa perbuatan riba ini bahkan dosanya seperti melakukan zina sebanyak 36 kali.